Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas materi mengenai teori moneter. Saya Ira Mujayana sebagai pemateri pertama akan membahas bagian A, permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah yang diinginkan masyarakat dalam suatu perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Di antaranya, yang pertama, pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan yang dihitung dengan harga konstan, mendasarkan pada harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini karena konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Kedua, tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, permintaan akan uang untuk motif spekulan akan berkurang. 3. Tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Keempat, fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Begitu pula sebaliknya. B. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Secara definitif, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Pemerintah yang membuat kebijakan adalah Kementerian Keuangan. Instrumen kebijakan fiskal meliputi yang pertama, pengeluaran publik, kedua, pajak, dan yang ketiga, piutang publik. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang membuat kebijakan adalah Bank Indonesia. Instrumen kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, serta himbauan moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Anggarini Pratiwi sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang teori moneter. C. Mekanisme transmisi kebijakan moneter, dan D. Uang dan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transmisi moneter mulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. 3. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya, dalam teori ekonomi, sering disebut dengan black box, seperti yang digambarkan dalam skema berikut.
Hal ini terutama karena transmisi yang dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Yang kedua, lamanya tenggat waktu sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan serta pelaku ekonomi jelas akan berpengaruh pada interaksi yang dilakukannya dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, dan karenanya akan membawa perubahan pula pada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Bahkan dalam banyak hal, karena menyangkut perubahan perilaku dan ekspektasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dimaksud diliputi oleh ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi. Setiap perubahan kebijakan bank sentral akan diikuti atau telah diantisipasi dengan perubahan perilaku perbankan, sektor keuangan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Demikian pula perubahan perilaku perbankan dalam operasi dan inovasi produk keuangan yang dilakukannya, seperti keengganan bank menyalurkan kredit ataupun maraknya produk derivatif dalam transaksi valuta asing juga akan berpengaruh dan harus dipertimbangkan oleh bank sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama diakui berlangsung dengan tenggang waktu yang lama dan bervariasi. Hal ini disebabkan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Pada kondisi ekonomi yang masih tradisional dan tertutup dengan perbankan sebagai satu-satunya lembaga keuangan, hubungan antara uang beredar dengan aktivitas ekonomi real pada umumnya masih relatif erat. Dengan semakin majunya sektor keuangan, keterkaitan uang beredar dengan sektor real dapat merenggang. Sebagian dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan dapat terus berputar di sektor keuangan saja dan tidak berpengaruh pada sektor real. Pola hubungan variabel-variabel ekonomi dan keuangan yang berubah dan semakin tidak erat tersebut jelas akan terpengaruh pada lamanya tenggang waktu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kompleksitas mekanisme transmisi juga berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam perekonomian. Pada perekonomian yang tradisional dengan peran perbankan yang masih dominan dan produknya yang relatif belum berkembang, biasanya peranan saluran uang juga masih dominan dengan pola hubungan antara berbagai aktivitas ekonomi yang relatif stabil pula. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya perbankan dan pasar keuangan, semakin banyak pula produk keuangan yang ditransaksikan dengan jenis transaksi keuangan yang semakin bervariasi pula. Dengan demikian, pada perekonomian yang terbuka, perkembangan ekonomi dan keuangan di suatu negara akan dipengaruhi pula oleh perkembangan ekonomi dan keuangan di negara lain yang terjadi antara lain melalui perubahan nilai tukar, volume ekspor dan impor, ataupun besarnya arus dana dan dana masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan. Pada kondisi demikian, peranan saluran yang lain seperti suku bunga, kredit, dan nilai tukar menjadi semakin penting dalam transmisi kebijakan moneter. Peranan saluran harga aset lainnya seperti obligasi dan saham dan saluran ekspektasi juga semakin perlu diperhatikan. Selanjutnya, materi uang dan inflasi. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang,
permintaan barang akan naik. Namun, kenaikan permintaan barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia di pasar. Akibatnya, harga barang akan mengalami kenaikan. Hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori ini juga merupakan teori yang paling banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami hubungan inflasi dengan jumlah uang. Teori kuantitas uang. Dalam teori kuantitas uang, disebutkan bahwa nilai tukar uang dapat dianalogikan seperti barang-barang lain. Nilai tukar uang tetap ditentukan oleh permintaan dan penawarannya. Dalam teori kuantitas uang, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Dua hal tersebut adalah: yang pertama, uang baru harus benar-benar beredar dalam pasar untuk menyebabkan inflasi terjadi. Yang kedua, inflasi merupakan hal yang relatif dan tidak absolut. Walaupun dalam teorinya disebutkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi, namun ada keadaan di mana peningkatan jumlah uang beredar tidak akan meningkatkan inflasi. Namun, ada keadaan di mana peningkatan jumlah uang beredar tidak akan meningkatkan inflasi. Jika peningkatan jumlah uang beredar lebih cepat daripada pertumbuhan output real, maka inflasi akan terjadi. Alasannya adalah ada lebih banyak uang yang beredar, namun jumlah stok barang di pasaran tetap. Selanjutnya, permintaan barang akan meningkat sehingga perusahaan menaikkan harga barang. Di sisi lain, jika peningkatan jumlah uang beredar sama dengan output real, maka harga barang akan tetap sama sehingga tidak menyebabkan terjadinya inflasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puspitasari. Saya ingin menjelaskan materi ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Perubahan dalam nilai tukar direspon oleh ekspektasi inflasi, yang dimana perubahan ekspektasi inflasi oleh masyarakat berdampak pada perubahan permintaan output. Perubahan permintaan output oleh masyarakat menentukan besaran nilai output GAP baik bernilai positif maupun negatif, yang menimbulkan dampak terhadap perubahan inflasi. Pengaruh jangka pendek menunjukkan bahwa dalam memproses bekerjanya transmisi kebijakan moneter dibutuhkan timlak hingga mampu mempengaruhi sasaran aktif yaitu inflasi. Pada jangka pendek menunjukkan bahwa variabel Bank Indonesia rate ekspektasi inflasi dalam output gap mampu mempengaruhi inflasi di Indonesia pada timlak pertama, sedangkan variabel nilai tukar mampu mempengaruhi inflasi pada timlak ketiga. Sementara itu, dalam jangka panjang, variabel yang mampu mempengaruhi inflasi hanya variabel BI rate dan ekspektasi inflasi. Untuk variabel nilai tukar output gap, PDB menunjukkan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Pada bulan pertama hanya guncangan yang disebabkan oleh inflasi itu sendiri yang mampu direspon oleh inflasi, sedangkan guncangan yang disebabkan oleh variabel lainnya baru direspon oleh inflasi pada bulan kedua. Respon inflasi akibat adanya guncangan dari BI rate ini, nilai tukar ekspektasinya, inflasinya, output gap, dan PDB menunjukkan kondisi konvergen mulai pada bulan ke-20. Varian inflasi secara dominan dijelaskan oleh guncangan yang disebabkan oleh variabel BI rate hingga pada akhir periode sebesar 60,02%, sedangkan variabel inflasi itu sendiri dalam menjelaskan variabel inflasi sebesar 14,49%. Sementara itu, variabel ekspektasi inflasi, varian output gap, dan varian PDB hingga pada akhir periode mampu menjelaskan varian inflasi masing-masing 5,67%,
6,32% dan 4,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter mampu menimbulkan dampak yang besar terhadap fluktuasi inflasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan moneter hingga menjaga stabilan laju inflasi selama pelaksanaannya. Sebagian besar tingkat inflasi aktual Indonesia melebihi sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu diharapkan Bank Indonesia memperbaiki pelaksanaan kebijakan target inflasi agar dalam pelaksanaannya inflasi dapat dikendalikan. Penggunaan metode inflasi untuk memperoleh data GDP secara bulanan yang kurang representatif dalam menggambarkan kondisi perekonomian secara real. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yang lebih baik untuk mendapatkan aproksimasi data GDP bulanan, misalnya dengan proportional Denton method, yakni metode yang secara resmi menggunakan oleh IMF untuk melakukan interpolasi data berdasarkan teori Keynes bahwa variabel permintaan agregat mampu mempengaruhi inflasi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB sebagai aproksimasi dari variabel permintaan agregat tidak signifikan terhadap inflasi. Oleh karena itu, untuk peneliti berikutnya diharapkan menggunakan variabel lain. Hal ini dikarenakan dalam teori Keynes, inflasi terjadi dijelaskan dalam pandangan inflationary gap tentang inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Selama bertahun-tahun, inflasi rendah terlihat seperti masalah klasik di negara maju, namun akhir-akhir ini makan banyak emerging market atau EM yang memiliki beberapa masalah serupa. Hal tersebut antara lain ditandai dengan respon sejumlah bank sentral terhadap permasalahan ekonomi negaranya. Layaknya di negara maju dengan menurunkan suku bunga, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk melanjutkan kebijakan tersebut, namun kerap menghadapi hambatan untuk menerapkannya. Hambatan terbesar adalah masalah nilai tukar mata uang. Mata uang EM berfluktuasi tajam karena perpindahan modal asing yang seiring kebijakan moneter di negara maju. Ketika bank sentral negara maju menaikkan suku bunga, modal asing akan keluar dari EM menyebabkan pelemahan mata uang dan berdampak besar terhadap tingkat harga di dalam negeri. Dampak kebijakan bank sentral negara maju bisa lebih besar dampaknya di EM. Perekonomian negara berkembang terpengaruh oleh kemurahan hati bank sentral negara besar, kata Nariman Bahrafez, kepala ekonom di IHS Markit. Mereka memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Itulah salah satunya sebabnya mengapa EM tidak bisa tancap gas terlalu kencang. Mereka diharapkan untuk membantu ekonomi dunia dengan melonggarkan kebijakan moneternya lebih lanjut pada tahun 2020. Tetapi para pembuat kebijakan di negara seperti Meksiko dan Rusia yang terbebani oleh krisis mata uang belum lama ini atau enggan memangkas biaya pinjaman meskipun dengan inflasi yang berada di kisaran terendah dalam beberapa dekade. Hasilnya adalah suku bunga yang lebih tinggi dibanding inflasi dan mata uang yang kuat. Ini adalah kombinasi yang memikat bagi investor pemburu hasil investasi yang tinggi. Namun menurut Gabriel Sterne di Oxford Economic, upaya untuk menjaga kondisi kebijakan yang tidak terlalu ketat dapat merugikan perekonomian. Pelajaran dapat diambil dari negara-negara maju dengan laju inflasi secara konsisten secara rendah adalah jangan terlalu konservatif. Sangat sulit bagi bank sentral di emerging market untuk menerapkan karena mereka terbiasa dengan inflasi. Setelah mendapatkan kredibilitas itu, Anda tidak akan ingin melepaskan terlalu cepat. Para ekonomi
mengekspektasikan suku bunga acuan Rusia saat ini yang besar adalah 6,5%, tidak akan turun jauh di bawah 6% pada tahun 2020. Sementara itu, laju inflasi sudah berada di bawah target 4% dan mungkin mendekati 2% pada akhir tahun jika pemerintah terus menghabiskan kurang dari yang dijanjikan. Di Meksiko, tingkat bunga real juga masih tinggi dan siklus pemotongan bunga lebih lambat dari yang diperkirakan. Sedangkan di Turki, di tempat perusahaan menumpuk gunungan utang dalam mata uang asing dan Brazil menurunkan, Goldman adalah negara-negara EM yang paling rentan terhadap pelemahan mata uang jika menurunkan suku bunga lebih lanjut. Brazil khususnya sudah berada pada tahap itu. Di beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan, defisit anggaran yang besar dipandang sebagai penghalang untuk menurunkan suku bunga sebagai signifikan. Bahkan ketika inflasi rendah, kebijakan fiskal tidak banyak menjadi masalah di Indonesia yang membuatnya masuk dalam daftar negara-negara Goldman yang memiliki suku bunga real yang tinggi. Suku bunga acuan minus inflasi sehingga masih mempunyai ruang untuk memangkas suku bunga, tetapi pada tahun lalu Bank Indonesia harus banyak menaikkan suku bunga bukan untuk mendorong inflasi yang bergerak mendatar atau menurunkan tajam, tetapi karena kejatuhan mata uang yang menyebar di EM. Dan pada tahun lalu, Bank Indonesia harus banyak menaikkan suku bunga bukan untuk mendorong inflasi yang bergerak mendatar atau menurun tajam, tetapi karena kejatuhan mata uang yang menyebar di EM tahun ini, BI telah beralih kebijakan pelonggaran karena rupiah cenderung stabil, tetapi tidak diharapkan menjadi sangat agresif. Salah satu hasilnya adalah aliran masuk modal ke obligasi Indonesia.